الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perang Badar adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 624 Masehi, bertepatan dengan 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang ini terjadi di Lembah Badar, sekitar 130 km di barat daya Madinah, antara kaum Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan kaum Quraisy dari Mekah. Kemenangan umat Muslim di Perang Badar membawa dampak besar bagi perkembangan Islam, baik dari segi politik, sosial, maupun spiritual. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai dampak dari kemenangan tersebut. 1. Peningkatan moral dan keyakinan kaum Muslim. Kemenangan di Perang Badar, meskipun jumlah pasukan Muslim jauh lebih kecil daripada kaum Quraisy, sekitar 313 Muslim melawan lebih dari 1000 Quraisy, sangat meningkatkan moral dan keyakinan umat Muslim. Mereka percaya bahwa kemenangan ini adalah bukti nyata dari dukungan Allah dan meyakinkan mereka bahwa mereka berada di jalan yang benar. Semangat juang mereka menjadi semakin kuat dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. 2. Pengakuan dan legitimasi politik di Madinah. Setelah kemenangan ini, kaum Muslim semakin dihormati di Madinah dan sekitarnya. Sebelum Perang Badar, status kaum Muslim di Madinah masih dianggap lemah, terutama oleh kaum Yahudi dan orang-orang yang tidak beriman munafik yang tinggal di kota tersebut. Kemenangan ini memberi mereka posisi politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Otoritas Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan politik di Madinah semakin kokoh. 3. Melemahkan posisi Quraisy Mekah. Kemenangan ini secara signifikan melemahkan posisi Quraisy di Mekah, baik secara militer maupun ekonomi. Sebelum perang, kaum Quraisy berusaha untuk menghentikan penyebaran Islam dan menghancurkan komunitas Muslim di Madinah. Namun, dengan kekalahan di Badar, mereka menderita kerugian besar, termasuk kehilangan beberapa pemimpin penting seperti Abu Jahal, salah satu musuh terbesar Islam. Kekalahan ini juga mengguncang kepercayaan kaum Quraisy terhadap kekuatan mereka sendiri. 4. Memperkuat ekonomi Muslim. Salah satu dampak langsung dari kemenangan ini adalah rampasan perang yang diperoleh kaum Muslim. Selain senjata, kendaraan, dan harta benda lainnya, banyak tawanan perang yang berasal dari kalangan elit Quraisy. Tawanan ini ada yang dibebaskan dengan tebusan yang besar, yang kemudian membantu memperkuat perekonomian Madinah. Kemenangan ini juga menegaskan hak kaum Muslim untuk mempertahankan diri dan mendapatkan harta rampasan dari musuh-musuh mereka. 5. Meningkatnya jumlah pengikut Islam. Kemenangan yang tak terduga ini menarik perhatian banyak orang, termasuk suku-suku di sekitar Madinah. Mereka mulai melihat kekuatan dan kesungguhan kaum Muslim, sehingga banyak yang tertarik untuk memeluk Islam. Dampak spiritual dari kemenangan ini sangat besar, karena umat Muslim yang tadinya mengalami tekanan dan intimidasi dari kaum Quraisy, sekarang mulai mendapatkan kepercayaan diri dan lebih banyak pengikut. 6. Konsolidasi kekuatan militer Muslim. Perang Badar juga menjadi pelajaran penting bagi kaum Muslim dalam hal strategi militer dan persiapan perang. Mereka mulai memandang pentingnya persatuan, disiplin, dan strategi dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Dalam jangka panjang, ini membantu mereka mempersiapkan diri untuk pertempuran-pertempuran berikutnya melawan Quraisy dan suku-suku lain yang menentang Islam. 7. Semangat jihad dan pembelaan Islam. Kemenangan di Badar menjadi simbol awal dari konsep jihad, yakni perjuangan di jalan Allah untuk mempertahankan dan menyebarkan Islam. Umat Muslim melihat bahwa pengorbanan mereka dalam perang ini mendapat balasan langsung dari Allah dalam bentuk kemenangan yang ajaib. Ini menumbuhkan semangat jihad yang kemudian menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan Islam. 8. Konsekuensi pada hubungan antaragama. Kemenangan Muslim di Badar juga berdampak pada hubungan antara umat Muslim dengan kaum Yahudi di Madinah. Beberapa suku Yahudi yang tinggal di Madinah mulai meragukan perjanjian mereka dengan Nabi Muhammad
karena kemenangan ini. Ini kemudian memicu ketegangan yang berujung pada serangkaian konflik antara kaum Muslim dan Yahudi di kemudian hari, terutama setelah kaum Yahudi melanggar perjanjian dan menunjukkan permusuhan terhadap umat Islam. 9. Landasan untuk Perang Uhud dan konflik lainnya. Meskipun Perang Badar merupakan kemenangan besar, perang ini juga menandai dimulainya konflik berkepanjangan antara kaum Muslim dan Quraisy, yang berpuncak pada Perang Uhud dan pertempuran lainnya. Kemenangan ini memaksa Quraisy untuk merencanakan balas dendam dan berupaya menghancurkan umat Islam dengan kekuatan yang lebih besar di pertempuran selanjutnya. 10. Pembelajaran tentang kepemimpinan dan hikmah. Nabi Muhammad menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa selama Perang Badar, baik dalam perencanaan strategi, penegakan disiplin, maupun dalam pengelolaan pasca perang. Beliau juga menunjukkan kebijaksanaan dalam menangani tawanan perang, di mana beberapa tawanan dibiarkan hidup dengan syarat mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum Muslim, sehingga memberi dampak positif terhadap pendidikan di kalangan umat Islam. Kesimpulan: kemenangan umat Muslim di Perang Badar adalah titik balik yang penting dalam sejarah Islam. Selain mengokohkan kedudukan Nabi Muhammad dan komunitas Muslim di Madinah, peristiwa ini juga memperkuat iman kaum Muslim dan menunjukkan bahwa Allah memberikan bantuan kepada hamba-hambanya yang berjuang di jalan yang benar. Kemenangan ini menjadi awal dari rangkaian kemenangan lainnya, yang akhirnya membawa Islam menjadi agama yang kuat dan berpengaruh di seluruh Jazirah Arab.